Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, jumpa lagi di channel Fisika SMA. Kali ini kita akan membahas hukum Hooke dan susunan seri paralel pada pegas. Dimana pada sebelumnya, video sebelumnya sudah saya upload tentang tegangan, regangan, dan modulus elastis. Yang belum nonton silahkan tonton videonya biar lebih paham. Sekarang hukum Hooke ini rumusnya ya, min Kx, F sama dengan gaya, K konstanta, X adalah pertambahan panjang pegas. X di sini bisa berupa delta X ya, beberapa buku pakai delta X atau juga pakai delta L, sama saja ya. Jadi X maupun delta L itu adalah pertambahan panjang pegas. Sementara min di sini hanya menyatakan arah ya. Dalam perhitungan tidak dimasukkan. Min itu gaya pemulih ya, gaya yang selalu membuat benda pada kembali keadaan posisi semula. Susunan seri seperti ini ya. Jadi ciri-ciri seri itu dia nyambung ya, nyambung. Sementara paralel itu dia berhadapan ya. Saya ulang, seri itu dia seperti kereta api nyambung. Sementara kalau paralel dia berhadapan ya. Kalau seri maka ini 1/Ks ini, apa maksudnya Ks ini ya? Itu namanya konstanta pengganti seri ya. Kalau Kp ini konstanta pengganti paralel ya. Nanti materi ini sudah saya buat dalam sebuah modul, silahkan download modulnya pada link deskripsi di bawah ya. Kita akan aplikasikan rumus ini pada soal ini. Perhatikan baik-baik ya. 3 pegas identik itu sama artinya ya, dengan konstanta pegas masing-masing 200 Newton. K1, K2, K3 itu adalah 200 Newton per meter. Sama, identik itu sama. Disusun seperti pada gambar. Diberi beban 100 gram nih balok ini. Dia punya massa, gram itu kan massa ya, 100 gram. Ini kalau kita ubah ke kilo jadi berapa? Bagi 1000 jadi 0,1 kilogram ya. K10. Maka pertambahan panjang. Nah, apa ditanyakannya? X. Karena kita dipakai X, maka kita konsisten pakai X ya. Boleh delta X, boleh delta Y, boleh. Oke, sudah diketahui, sudah kita tuliskan. Sekarang kita lihat gambar ini lagi. K1 dia sendirian ya, pegas 1 dia sendirian ya, ini sendiri. Sementara K2 dan K3 apa hubungannya? Dia berhadap-hadapan. Lihat nih, paralel ya. Maka K2 dan K3 itu hubungannya paralel ya. K1 nggak ada hubungan sama K2, nggak ada hubungan sama K3. Dia sendiri, dia independen ya. Jadi yang ada hubungan sementara ini adalah K2 dan K3. Ini berhadapan, paham? Paralel. Maka kita cari dulu hambatan pengganti paralel, Kp. Lihat ini. Karena ada dua buah pegas, K2 dan K3, maka Kp itu adalah dijumlah K1 tambah K2. Nah, di sini kenapa K1 K2? Karena di sini K1 K2. Kalau di sini K2 K3, maka di sini adalah K2 ditambah K3 ya. Berapa nilai K2? 200. Kan sama, identik ya. Maka 200 ditambah 200 adalah 400. Oke, sudah. Setelah kita dapatkan Kp, maka K2, K3 gambarnya berubah. Perhatikan, ini K1. Nah, ini adalah K1, tetap belum kita apa-apai. Yang asalnya 2 pegas K2, K3, setelah kita cari penggantinya, maka di sini menjadi Kp. Nah, nilainya Kp adalah 400, di sini masih 200. Ya. Paham ya? Jadi 2 buah pegas paralel kita sederhanakan, cari penggantinya, jadi 1 pegas, berubah dia, namanya Kp. Nah, sekarang lihat lagi K1 dan Kp ini hubungannya apa? Lihat ini, hubungannya apa nih?
Jika nyambung ya. Nyambung itu berarti seri. Maka di sini K1 dan KP itu adalah seri. Nah, kalau seri maka kita pakai rumus ini. 1 per KS. 1 per KS sama dengan di sini 1 per K1 tambah 1 per KP. Kenapa KP, Pak? Kenapa enggak 2? Di sini kan 2, Pak. Karena di sini K1 dan K2. Ya. Di sini kan K1 dan KP, maka di sini 1 dan KP. Menyesuaikan, ya. Oke, masukin angkanya. 1 per K1 berapa? 200 ditambah 1 per 400. Nah, 1 per 200 1 per 400 samakan penyebutnya adalah 400, ya. Ini dapat ini dari mana, Pak? 400 ini cari penyebut yang bisa dibagi 200, yang bisa dibagi 400, ya. 400 bagi 200 2, 2 kali 1 2. 400 bagi 400 1, 1 kali 1 1, ya. Berarti 3 kan? 3 per 400. Nah, saya sambung di sini. 1 per KS nilainya 3 per 400. Sementara kita ingin mencari KS-nya aja, maka cara tercepatnya langsung kita balik. 400 per 3. Kok bisa demikian, Pak? Perhatikan di sini. 1 per KS sama dengan 3 per 400. Kita mau mencari KS, maka ini kita kali silang. 3 kali KS 1 kali 400. 3 kali KS 3 KS. 1 kali 400 400. Maka KS sama dengan 400 per 3. Nah, itu ya. Jadi supaya nggak pakai prosedur ini, langsung saja kalau ketemu seperti ini maka dibalik. Yang bawah jadi atas, atasnya di bawah. 400 per 3. Oke, selesai. Maka KS ini juga sebagai K total. Hambatan konstanta pengganti total. Oke, selesai untuk konstanta pengganti. Kita belum menemukan lagi X-nya, ya. Nah, untuk menentukan X kita pakai hukum Hooke ini, ya. F sama dengan K kali X, ya. Maka rumus dibalik, X sama dengan apa ini? F dibagi dengan K. Gitu? F dibagi dengan K. Nah, X sama dengan F-nya. Adakah F-nya di sini? Oh, tidak ada F-nya. Yang ada cuma M, Pak. Nah, ingat dalam fisika, ini perhatikan ini kan massa ya. Massa itu 100 gram 0,1. Dia punya gaya berat arahnya ke bawah, namanya W, ya. W ini adalah sama dengan F, ya. Jadi W itu sama dengan F. Itu sama dengan M dikali G. Nah, jadi M-nya berapa? 0,1, G-nya 10. Makanya 1 Newton. Berarti ini W-nya atau F-nya itu 1 Newton. Berarti sini 1 dibagi K-nya berapa? 400 per 3. Nah, 1 dibagi 400 per 3, maka X sama dengan bisa apa caranya ini? Gimana caranya? 1 per 1, ya. Perhatikan. Ini kan bagi nih, bagi kita ubah jadi kali. 400 per 3 dibalik 3 per 400. Hasilnya 3 kali 1 3 per 400. Nah, berapa nih? 3 dibagi 400 0, berapa ya? 0,000, masih belum bisa. 3000 bagi 400 7 ya. Ini 2800, ini 200. Tambahin satu lagi 2000, ini berapa? 400. Berarti 5. Nah, 0,0075 meter. Apa artinya ini? Pegas ini ya. Maka pertambahan panjang susunan pegas. Jadi semua pegas ini bertambah panjang sebesar 0,0075 meter. Ini juga 0,0075 meter. Ini juga 0,075 meter. Seperti itu. Ya. Oke, contoh soal 1, contoh soal 2 nanti video berikutnya ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan tanya jika tidak paham pada kolom komentar. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum.